Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Ya, ketemu lagi dengan saya di sini. Kali ini ya, saya akan menjelaskan tentang materi pecahan, khususnya di kelas 5. Nah, di sini sudah Bapak tulis ya, banyak materi, ada 8 poin. Namun di sini Bapak hanya akan menjelaskan 2 poin. Ya, apa itu? Yaitu tentang pecahan senilai dan menyederhanakan pecahan. Oke, untuk itu silakan kalian simak baik-baik materi pecahan senilai dan menyederhanakan pecahan. Anak-anak, pecahan senilai itu berkaitan dengan perkalian. Ya, ingat, pecahan senilai itu berkaitan dengan perkalian. Jadi, jika kalian paham, bahkan hafal dengan perkalian, maka tidaklah sulit untuk mencari pecahan senilai. Jadi intinya kalian harus paham tentang perkalian. Ya, kalau sebelumnya kalian belum paham tentang perkalian, kalian harus belajar dulu ya. Apa itu perkalian? Tapi tentunya pasti di kelas sebelumnya kalian sudah paham ya tentang perkalian. Oke, di sini ada contoh soal, yaitu tentang pecahan senilai. Di situ contohnya 3/4 sama dengan 15 per titik-titik. Nah, ini bagaimana kita mencari pecahan senilai dari 3/4? Nah, karena di situ sudah ada 15, ya, ingat, ada pembilang dan ada penyebut, ya. Nah, kita coba menjawab dulu. 3/4 sama dengan 15 per berapa? Bagaimana cara mencarinya? Nah, kita lihat di situ ada angka 15. Caranya bagaimana? 3 ya, 3 dikali berapa? Hasilnya adalah 15. Ayo, kira-kira berapa? Coba kita pikir-pikir dulu. Sudah ketemu? Iya, betul. 3 dikali 5 itu hasilnya adalah 15. Berarti angka 5 itu nanti juga akan berlaku pada angka 4 ya, pada posisi penyebut 4. Nah, kenapa demikian? Ingat, jika pembilang dikali 5, maka penyebut juga harus dikali 5. Jadi harus diperlakukan secara adil. Begitu ya anak-anak kuncinya. Nah, berarti otomatis 4 itu adalah nanti dikali dengan 5. Hasilnya adalah 20. Nah, sudah ketemu ya. 3/4 itu sama dengan 15 per 20. Ya, itu jawabannya. Jadi prinsipnya bagaimana anak-anak? Prinsipnya adalah pembilang dan penyebut harus diperlakukan dengan adil. Jika atas dikalikan dengan 5, maka yang di bawah juga dikalikan dengan 5. Begitu ya, seterusnya seperti itu. Oke, kita lanjutkan dulu. Yang berikutnya anak-anak, menyederhanakan pecahan. Nah, menyederhanakan pecahan itu berkaitan dengan pembagian. Nah, kalau tadi dengan perkalian, sekarang dengan pembagian. Jadi, jika kalian paham bahkan hafal dengan pembagian, maka tidaklah sulit untuk menyederhanakan suatu pecahan. Sama halnya seperti tadi, kalian paham perkalian, tentu mudah untuk mengerjakan, untuk mencari pecahan yang senilai. Begitu juga dengan menyederhanakan pecahan. Jika kalian paham dengan pembagian, maka tentunya mudah untuk menyederhanakan suatu pecahan. Oke, kita lanjut dulu ya. Nah, di sini
Bapak berikan contoh. Contoh 1, soal menyederhanakan pecahan. Di situ ada pecahan yaitu 24 per 78. Nah, 24 per 78 bisa kita sederhanakan menjadi berapa? Kira-kira bagaimana? Ingat tadi prinsipnya kita harus tahu tentang pembagian. Oke, coba kita bagi dulu. 24 bisa dibagi berapa? Nah, betul. 24 bisa dibagi dengan 6. Hasilnya adalah 4, ya. 24 dibagi dengan 6 itu sama dengan 4. Ingat anak-anak, kita harus berlaku adil. Jika 24 dibagi dengan 6, maka 78 juga harus dibagi dengan 6. Ya. Berapa 78 dibagi 6? Itu hasilnya adalah 13. Maka sudah ketemu 24 per 78 bisa kita sederhanakan menjadi 4 per 13. Ya, begitu ya caranya. Sangat mudah bukan? Tentunya mudah sekali ya. Nah, ini sudah menjadi penyederhanaan yang paling cantik. Oke. Berikutnya, contoh yang kedua. Tetap soal menyederhanakan pecahan. Nah, di sini ada pecahan 16 per 80. Pecahan 16 per 80 bisa kita sederhanakan menjadi berapa? Ingat cara sebelumnya ya. Coba kita pikir-pikir dulu. Bisa dibagi berapa? Ya, betul. 16 bisa dibagi dengan 8. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 2. 2 kita taruh di atas sebagai pembilang ya. Kemudian 80 juga sama. Kita bagi dengan 8. Yang hasilnya adalah 10. Maka 10 kita taruh di bawah. Nah, apakah 2 per 10 ini bisa kita sederhanakan lagi? Masih bisa ya. Jika masih memungkinkan untuk disederhanakan, maka kita boleh menyederhanakan kembali. Nah, 2 bisa kita bagi berapa? Bisa kita bagi bilangan itu sendiri, yaitu 2. 2 dibagi 2 sama dengan 1. 10 dibagi 2 sama dengan 5. Nah, ketemu hasilnya adalah 1 per 5. Ini adalah penyederhanaan yang paling cantik ya. Ingat ya, prinsipnya adalah kita harus berlaku adil. Jika dibagi 8, maka bawah juga dibagi 8. Jika atas dibagi 2, maka bawah juga dibagi 2. Seperti soal sebelumnya tadi tentang pecahan senilai, jika dikali 5, maka bawah juga dikali 5. Begitu seterusnya ya. Nah, contoh yang ketiga ya anak-anak. Ini soalnya sama seperti contoh yang kedua. Namun, caranya berbeda. Kalau sebelumnya tadi Bapak sudah memberitahu caranya ya. Dibagi dengan bilangan yang sama. Jadi pembilang dan penyebut dibagi dengan bilangan yang sama. Namun ada cara yang lain, yaitu dengan menggunakan faktor persekutuan terbesar atau yang sering kita sebut dengan FPB ya. Pasti kalian sudah paham ya. Di kelas 4 sudah pernah kalian dapatkan tentang materi FPB. Nah, bagaimana kita menentukan cara menyederhanakan pecahan dengan menggunakan faktor persekutuan terbesar atau FPB? Nah, yang pertama kita cari dulu FPB dari 16 dan 80 ya. Jadi FPB dari 16 dan 80. Kita cari dulu dengan bilangan 16. Nah, caranya bagaimana? Yang pertama adalah kita tentukan dulu berapa dikali berapa
hasilnya adalah 16. Nah, yang pertama adalah 1 dikali 16. Ya, tentu saja hasilnya 16. Apa ada lagi? 2 dikali 8. Ya, bisa ya. Kemudian 3 dikali 6. Hasilnya juga 16. Kemudian 4 dikali 4, 16. Habis ya. 2 juga tidak ada, 3 tidak ada, ya habis. Nah, sudah ketemu faktor dari bilangan 16 itu ada 1, 2, 3, 4, 6, 8, 16. Sekarang kita cari faktorisasi dari bilangan 80. 1 dikali 80. Ya, ingat berapa dikali berapa hasilnya adalah 80. Yang kita cari adalah itu ya. Kemudian 2 dikali 40. Ya, 2 kali 40 kan 80. Kemudian 4 dikali 20, hasilnya juga 80. Kemudian 5 dikali 16, hasilnya juga 80. Kemudian 8 dikali 10, hasilnya juga 80. Nah, sudah habis ya, tidak ada lagi. Nah, kita perhatikan anak-anak, pada faktor 16 dan faktor 80, di situ terdapat bilangan yang sama. Contoh, bilangan 1 ini sama ya, sama-sama memiliki bilangan 1 atau angka 1. Kemudian yang kedua, bilangan 2 juga sama. Kemudian bilangan 4 ya, bilangan 8. Nah, ada lagi bilangan 16. Perhatikan anak-anak, bilangan yang sama ini kita cari yang paling besar. Bilangan yang sama tapi yang paling besar. Nah, di situ sudah Bapak tandai, yaitu bilangan 16. Sama-sama memiliki bilangan 16 tapi dia yang paling besar ya, tidak ada lagi. Nah, berarti ini bisa kita kerjakan untuk mencari atau menyederhanakan pecahan 16 per 80. Bagaimana caranya? Tentu saja 16 dibagi 16, 80 dibagi 16, hasilnya adalah 1 per 5. Jadi 16 dibagi 16 itu hasilnya 1, 80 dibagi 16 hasilnya adalah 5. Sama seperti sama seperti cara sebelumnya ya. Namun ini berbeda, kita menggunakan FPB, jadi langsung ketemu hasil akhirnya. Jika kalian tidak menggunakan FPB, bisa menggunakan cara seperti sebelumnya. Misalnya 16 dibagi 2, kemudian 80 dibagi 2. Nah, nanti ketemu hasilnya. Apakah hasilnya bisa dibagi lagi? Kalau masih bisa, ya dibagi lagi 16 berapa dibagi berapa sampai ketemu hasil yang cantik atau hasil yang sudah maksimal. Ya, anak-anak bisa menggunakan cara yang mana? Silahkan pilih cara yang menurut kalian mudah dan bisa untuk dilakukan. Oke, anak-anak, karena sudah selesai, kalian boleh mencoba kuis ini ya. Ada 2 soal saja, silakan bisa dicoba di buku tugas kalian, di buku tulis juga boleh. Silakan carilah pecahan senilai berikut. Kemudian coba sederhanakan pecahan berikut ini. Ingat caranya seperti yang tadi Bapak jelaskan. Paham ya anak-anak? Tentu saja paham karena sangat mudah. Oke. Terima kasih anak-anak untuk materi hari ini. Nanti kita sambung di materi berikutnya. Semoga materi hari ini bermanfaat dan bisa menambah ilmu kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.